Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Melani Suryadi. Saya Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lamun. Nah, saya mendapatkan materi ini dari beberapa sumber seperti internet, buku, dan lain-lain. Di sini saya menemukan buku yang berjudul Pengenalan Padang Lamun. Cetakan pertama buku ini September 2018. Penerbitnya Unimal Press. Halaman buku ini 114. Nah, lamun adalah satu-satunya tumbuhan berbunga yang secara penuh beradaptasi pada lingkungan perairan. Tumbuhan ini mampu hidup di media air asin, berfungsi normal dalam keadaan bertenang, mempunyai sistem perkarangan yang berkembang baik, serta mampu melaksanakan daur generatif dalam luas dimintakat pasang surut maupun subtidal, sehingga membentuk padang luas yang disebut padang lamun. Padang lamun dihuni oleh berbagai biota, mulai yang hidup di dasar perairan, bentos, hidup di perairan antara daun lamun, nekton, dan plankton, serta yang menempel di daun baik yang menetap di prebiota maupun yang tidak. Lamun juga merupakan tumbuhan akuatik yang telah beradaptasi untuk bisa bertahan hidup dalam lingkungan perairan. Tumbuhan ini memiliki kedekatan lebih besar dengan tumbuhan darat dibanding tumbuhan laut lainnya, seperti alga. Nah, hal ini karena lamun memiliki akar, rizoma, batang, dan daun seperti halnya tumbuhan rerumputan darat pada umumnya. Lamun tumbuh subur di laut dan muara perairan dangkal di seluruh dunia, seperti daerah pasang surut, estuari, di depan formasi hutan bakau, dan sering juga ditemui di terumbu karang. Banyak orang yang memandang lamun sebagai tumbuhan yang tidak memiliki arti. Padahal kenyataan lamun memiliki peran yang begitu besar. Secara ekonomi, misalnya dimanfaatkan sebagai atap rumbia, pupuk, makanan ternak, dan sebagai bahan obat-obatan. Secara fisik, mampu melindungi pantai dari hempasan ombak sehingga mengurangi terjadinya erosi pantai. Padang lamun juga berperan dalam menyerap karbon sehingga mampu mengurangi pemasaran global. Hasil penyerapan karbon tersebut disimpan dalam bentuk biomasa, terutama pada bagian bawah substrat, karena dapat dalam waktu yang lebih lama dibanding pada bagian atas substrat. Faktanya, lamun merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting, baik secara fisik maupun biologis. Selain berbagai stabilisator sedimen dan penahanan endapan, ekosistem lamun berperan sebagai produsen utama dalam jaring-jaring makanan. Nah, di sini jenis-jenis lamun dan penyebarannya. Di seluruh dunia diperkirakan terdapat 58 jenis yang dikelompokkan ke dalam 12 marga, 4 suku, dan 2 ordo. Di Asia Tenggara ada 20 jenis yang terbesar di Indonesia, misalnya Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di Indonesia ditemukan 12 jenis dominan yang termasuk ke dalam 7 marga dan 2 suku, Hydrocharitacea and Potamogetonacea. Apabila termasuk jenis Halophila, Becari, dan Ruppia maritima, maka jumlahnya 14 jenis. Di Indonesia, jenis lamun dapat dijumpai dalam skala besar dan menutupi dasar perairan yang luas, membentuk suatu padang lamun atau yang biasa disebut seagrass bed. Ekologi lingkungan hidup. Secara umum, kondisi lamun pada saat pasang, lamun tenggelam ketika surut
terendah, hampir semua lamun terpapar sinar matahari. Sebagian besar jenis lamun tidak mampu mentoleransi kondisi kekeringan, sehingga tidak mampu untuk tumbuh pada zona intertidal. Hanya jenis lamun yang berukuran kecil dan mampu menahan air di antara daun-daunnya, sehingga ketika terpapar pada surut terendah, mampu bertahan pada daerah tersebut seperti jenis lamun Halodule univervis. Namun beberapa jenis lamun tidak mampu bertahan terhadap kekeringan, misalnya S. isoefolium yang ditemukan pada kolam-kolam dangkal pada daerah terumbu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.